سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke maqalah Al-Hikmah yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa sya'batin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulla ta'atin wa yaqdhatin wa 'ifatin 'adamur ridha minka 'anha. Makalah ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kula panjenengan, di balik kesemangatan panjenengan yang tidak diragukan lagi, terutama jamaah takwa, di tengah-tengah daruratnya panjenengan sedang membangun rumah Allah ini, masih wel-welan ya di tempat darurat, apalagi ibu-ibu ya mepet-mepet karena tempatnya sangat terbatas, dan ternyata panjenengan tetap semangat ibadah dengan ikhlas ya. Tapi di balik itu kula jenengan harus mawas diri dan hati-hati di dalam kita beriman, di dalam kita berislam, bahkan di dalam kita beramal setiap langkah kehidupan ya. Perlu kula jenengan bertanya dalam diri kula jenengan, kenapa ya saya ini ya rajin sholat tapi kadang-kadang masih melakukan maksiat? Mengapa ya kita ini kok kadang lalai kepada Allah gitu ya? Entah sengaja atau tidak. Kalau sengaja insya Allah enggak lah, mudah-mudahan ya. Tapi dengan kesibukan kula jenengan, dengan gurauan kula jenengan ya, dengan hiruk pikuk dunia kula jenengan, sering kula jenengan melupakan Allah. Jadi ini sebenarnya ironis ya mas sekalian. Jadi idealnya itu setiap detak jantung kula panjenengan ya, keluar masuknya nafas kula panjenengan itu harus Allah yang ada. Tapi nyatanya dalam realita kehidupan ya kan, kita sering melupakannya. Bahkan sampai kemudian apa ya, syahwat kita ini kadang-kadang tidak apa ya, tidak terkontrol lah ya. Seperti itu jamaah sekalian. Kok bisa gitu? Nah inilah makalah yang diberikan Syekh Atha'illah Al-Askandari ini jamaah sekalian, bahwa ternyata aslu kulli khati'atin, aslu kulli maksiatin, asal mula setiap perbuatan maksiat baik kecil maupun besar, kalau boleh ditambahkan disengaja maupun tidak ya, wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan adanya syahwat ya. Jadi kalau jenengan kenapa kok sering berbuat maksiat, kenapa sering lupa, kenapa sering mengumbar nafsu ya, mungkin karena ar-ridha 'anin nafsi, karena kalau jenengan memberikan kesempatan, kalau jenengan memberikan peluang ya untuk ridho ya, untuk memberikan kesempatan nafsu, di mana nafsu amarah ini memasuki dalam relung hati kula jenengan. Dan itulah yang membuat kula jenengan kadang-kadang apa itu, dengan sengaja maupun tidak, akhirnya terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kadang-kadang terjadilah lupa dalam hidup kita. Ya, yang sering saya sampaikan, oh cuman kok di luar sholat, atau di dalam sholat aja kadang-kadang kita nglambyar, sehingga tidak menutup kemungkinan pahalanya ya ambyar, akhirnya buyar gitu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka wa aslu kulli ta'atin, sebaliknya ya, ini resep dari Syekh Atha'illah, sebaliknya kalau kula jenengan merasa bahwa apa ya, ya alhamdulillah saya sekarang sedang taat gitu ya. Jadi aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'ifatin, jadi punjernya setiap ketaatan panjenengan ya, giatnya panjenengan, bangkitnya panjenengan ketika sudah mendengar as-sholatu khairum minan naum, benar-benar diwaca an-naum ya. Sholat itu lebih baik daripada
tidur. Jangan keliru, as-sholatu khairum minan nom. Akhirnya sing tuwek-tuwek tok, sing apa sing merasa di rumah saja. Karena sing sholat kudu sing nom-nom ya. As-sholatu khairum minan nom gitu kan. Nah itu. Jadi kula jenengan begitu sama sudah sepuh kayak gini loh, ya kan? Semangatnya luar biasa. Padahal ini tadi saya disetiri anak saya, Faiz. Ya. Ada beberapa anak muda itu goncengan, ada yang goncengan bertiga, ada yang berdua. Ya, zigzag naik motornya kayak orang mau jatuh gitu. Ternyata ya apa? Minal teleri. Bayangkan. Yang anak muda, yang apa sih susahnya bangun subuh? Apa sih susahnya bangun tengah malam? Ya kan? Tapi disinilah letak kula jenengan semangat atau tidaknya di dalam taqarrub ilallah. Sementara panjenengan sampun sepuh-sepuh kados ngeten. Gitu. Direwangi jauh-jauh rawuh dateng at-taqwa. Inilah kesemangatan kula jenengan. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada ridho minka anha. Karena menutup rapat-rapat. Jangan sampai kula jenengan terkena virus-virus nafsu syahwat yang bisa merusak ya sistem di dalam kita berkehidupan. Inilah jamaah sekalian. Walaupun di sisi lain kemarin sudah saya sampaikan bulan yang lalu bahwa dengan nafsu itu sebetulnya menggiring kula jenengan menjadi khalifah. Adanya kula jenengan diberikan SK oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini ya karena nafsu panjenengan. Ada keinginan untuk maju. Ya, setiap bulan saya sowan dateng ngarsa panjenengan selalu ada perubahan. Jadi yang namanya apa itu revolusi, reformasi itu bukan hanya di negara saja. At-taqwa ini contoh yang bagus sih. Kemarin belum ada pegangan tangga, sekarang sudah kelihatan. Kubahnya sudah mulai nongol, ya kan? Itu berarti bangkit panjenengan untuk semakin fastabiqul khairat. Kenapa? Karena kita menutup kemungkinan nafsu yang amarah ini kita ganti dengan nafsul mutmainnah. Nafsu yang membawa ketenangan kula jenengan. Rasanya aman, nyaman, tenang kalau Masjid At-Taqwa ini jadi bagus dan representatif untuk seluruh umat tentunya. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah tidak segan-segan menegaskan mambana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Panjenengan yang ikut urun rembuk, urun saran, urun sedekah jariah di At-Taqwa ini, insya Allah nanti di surga dibangunkan rumah oleh Allah. Bayangkan, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ya gitu, tinggal nempati saja di rumah misalnya, ya makanya doa kula jenengan baitan fil jannah. Barangkali rumah panjenengan nanti di alam barzah jauh lebih indah daripada rumah di dunia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka disinilah ada satu makalah tambahan dari syarahnya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainas sukhti tubdil masawiyah. Jadi orang itu kalau sudah merasa ridha ya, pandangannya, batiniahnya apa ya, mental spiritualnya sudah didasari, dibingkai dengan keridhaan kepada Allah. Nggih. Pasrah, semarah, wis toh. Pokoke ono hayya 'alas shalah ya apapun ditinggalkan untuk menunaikan panggilan Allah, untuk mengijabah, menjawab undangan Allah. Ngoten. Nggih. Aku kula jenengan kadang-kadang kepengin ud'uni astajib lakum. Gusti Allah iku wis janji nek ndonga pasti diijabah, dikabulkan. Namun kadang-kadang kula jenengan prasyaratnya lho jemeneh kok ndonga dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Panjenengan tumbas HP, tumbas motor, tumbas mobil gitu. Itu aja di bawah ada tulisan kecil toh. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu harus dicatat itu Bapak Ibu. Ya, bahwa kenapa doa saya tidak dikabulkan menurut kita ya tentunya. Itu Allah pasti menjawab begini, kamu itu sudah tak kabulkan doamu. Tapi dalam bentuk apa? K bisa kontan dalam bentuk yang lain. P pengganti, ya, T tunda, ditunda tidak harus saat itu juga, ya kan? Nah, P pengganti jadi KTP, Pak.
Donga kula jenengan itu dijawab kali Gusti Allah melalui KTP. Ya. Ya bisa jadi kontan tapi dalam bentuk yang lain, bisa jadi ditunda. Ya, minta rumah saat ini tidak dikasih saat ini, nanti di akhir masa sepuh kula jenengan. Nang manukan kita kok sek-sekan, delalah niku kali putra-putri ini ditukone omah tegene pinggir kono menganti atau daerah-daerah pinggiran, kan aman tenang. Berhubung di manukan panjenengan sudah merasa tenang, memakmurkan rumah Allah at-taqwa, ya dinikmati saja. Nah, yang ketiga, ya, yang apa itu? KTP, pengganti. Penggantinya itu apa? Nanti di akhirat jauh lebih luar biasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kula jenengan dengan ainur ridho, dengan keridhaan yang benar-benar pasrah semarahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian membutakan dari setiap kekurangan. Ya, an kulli aibin kalilah. Walakin ainus suhti tubdil masawiyah. Jangan sampai karena ada pandangan satu kebencian, ya, satu kebencian, ketidakikhlasan, ketidakridhaan ini yang akan menunjukkan kesumpekan dalam kehidupan. Nggih, makanya sering dalam aturaken dhateng panjenengan. Wong iku ora kok bahagia baru bersyukur Bapak Ibu. Nggih, tapi bersyukur itulah yang membuat kula jenengan bahagia. Panjenengan dahar tahu tempe karo bojone, karo anak putune, kok disyukuri, mek trimo tahu tempe niku. Gitu? Niku alhamdulillah bahagia, Pak. Coba jenengan bandingkan, ya. Misalnya Pak Hatta gara-gara kenal siapa ya, misalnya Yuni Sara umpama ini. Ya, umpama kenal Yuni Sara, terus dijak nong makan semua enak-enak nong restoran. Ya. Lu ngoten niku karena tidak ada rasa syukurnya dengan keluarga. Bisa jadi secara lahiriah fisik nikmat. Ya, tapi bahagia di dalam hati ini belum tentu didapat. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kula jenengan monggo di dalam kehidupan kula jenengan, keimanan, ibadah, kebaikan-kebaikan kula jenengan harus didasari keikhlasan, keridhaan, dan jauhkan diri kita dari sifat-sifat nafsu-nafsu yang justru akan merusak kebaikan-kebaikan panjenengan. Maka di Al-Quran surah An-Najm 32 dawuhipun Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Fala tuzakku anfusakum, ojo sok merasa suci kula jenengan. Nggih. Jadi wah aku ibadahku wis akeh. Lah niku kudu hati-hati. Nanti ada gerogotan-gerogotan virus-virus penyakit-penyakit hati. Nek wis merasa aku lah niki sing hati-hati Bapak Ibu. Nggih. Fala tuzakku anfusakum. Ngoten. Nggih. Ojo merasa sok huwa a'lamu bimanit taqa. Karena Allah yang maha tahu siapa di antara kula jenengan yang memang benar-benar bertakwa. Ya. Nek diterjemahno masjid panjenengan, Allah maha tahu siapa di antara panjenengan yang ikut terlibat dalam pembangunan masjid at-taqwa. Siapa di antara kula jenengan yang paling rajin, paling pinter memakmurkan masjid at-taqwa. Tak kaya ngono wis. Ya, jadi untung panjenengan nama masjidnya at-taqwa. Sak dunia ini Bapak Ibu tidak ada masjid at-taqwa Manukan Rejo, hanya di sini saja Pak. Loh sampean kok ngomong lah ya apa ora? Saya ngantarkan umroh, saya pergi haji dan sebagainya itu tidak ada Pak di Makkah, Madinah itu masjid at-taqwa Manukan Rejo tidak ada kecuali di sini. Loh iya bener ya. Itu gak sembarangan Pak. Manukan itu apa ya? Ya Manu ya. Manu itu kan lambang kebebasan Pak. Rejo itu apa? Rame. Orang yang bebas dari belenggu nafsu, orang yang terbebas dari belenggu godaan setan. Siapa? Ya orang yang bertakwa itu Pak. Orang yang ikhlas itu tidak peduli, mau dipuji ya berbuat baik, gitu. Mau dilokne ya berbuat baik.
Dalam bahasa Al-Quran, la yakhafuna laumata laim. Tidak merasa kecewa, tidak baper ketika dipuji, tidak lebih ketika dihina. Itu orang bertakwa. Ya, makanya panjenengan masya Allah, kenapa kok manuk? Loh, manuk itu kan bebas Pak, mau terbang kemana saja. Walaupun kadang-kadang di kurungan, tapi kan di kurungannya juga bagus. Isu-isu dikai pakan, disemproti, di PP nang jowo. Ngono kadang-kadang sing ngoni manuk malah durung ngatus kok wis didusi-dhisik, Pak. Gitu. Niku pengalaman kula niku. Gitu. Wah, ambek ciu-ciu gitu kan. Kiu-kiu, cugruk gitu kan. Lah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, jenengan nggih ngoten. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Panjenengan diatakwa karena Allah, bertakwa karena Allah. Panjenengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Wis to jarno ae, sing penting kula jenengan bertakwa. Allah sing kei solusi kehidupan kula jenengan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dikai rezeki. Selagi ada umur menempel dalam tubuh kula jenengan, Allah memberikan kecukupan. Ndak usah khawatir. Wis to ibadah sira kabeh, gak usah ngurus. Kon iku pembantuku, budakku, hambaku. Ngawula nang ingsun Allah ngono tok ae. Engko masalah gaji, bayaran, rezeki, iki urusanku, aja melok-melok mikir petakilan kon. Oh no. Mulane ngoten iki lho Pak nggih. Aja kok lagune bila ingin melihat ikan di dalam kolam, lapo biayaan. Ya kan? Jadi bila ingin berjumpa Allah di dalam surga, maka makmurkan dulu masjid at-taqwa. Ngono. Oh, kepengen ketemu Allah. Ono panggilan as-shalatu khairum minan naum. Waduh, cuaca panas ngene lagi iso turu ya. Ya wis ngujukno sarung. Ya, iku jenenge wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Itu Pak. Makanya kalau jenengan masyaallah, fala tuzakku anfusakum. Ya, huwa a'lamu biman ittaqa. Enak Pak, wong takwa niku mulane bebas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusane gak bulet, Pak. Nyuwun nang Gusti Allah. Kok umpama terjadi masalah ngene, ya wis iku urusane Allah. Allah lagi nguji panjenengan. Kan ngoten. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jangan berharap orang hidup ini mulus, nyantai, happy-happy. Enggak. Sering dalam atur datang panjenengan, para pemirsa juga semuanya. Wis toh, jajal takonono. Sing mari berlibur nang Bali, nang Jogja, sampai luar negeri, jajal mulih rasanya kaya apa? Wis ndak usah jauh-jauh, panjenengan tidak datang ke kebun binatang madake rupa. Keliling sampai sikile minal tekloi wal keseli. Tekan ngomah kira-kira apa? Aduh, wegel kabeh aku. Sepurane Bu gak iso nang masjid aku Bu. Ya Allah, gara-gara ngetono putumu lho gak mari-mari. Mari delok kethek, delok gajah. Mari delok gajah numpak jaran. Terus niku Pak. Itulah kehidupan dunia. Jadi dunia itu hanya sebatas ujian. Apalagi panjenengan yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup panjenengan menyangka, mengira, mengaku saya ini orang beriman sebelum diuji sama Gusti Allah? Kok ngaku iman? Oh, no panggilan tolak. Harusnya kan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada asma Allah, bergetar hatinya. Begitu, Pak. Ya, itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di tengah-tengah semangat panjenengan yang luar biasa, insya Allah istiqomah panjenengan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati, di sini ada 3 perusak, Pak. Ya, salasun muhlikatun. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, salasun muhlikatun. Hati-hati terhadap 3 hal yang bisa merusak amal-amal kula jenengan. Yang bisa mengikis keimanan kula panjenengan. Yang pertama, i'jabul mar'i binafsi. Ujub.
Nggih, membanggakan dirinya. Beda dengan bersyukur, nggih. Membanggakan dirinya. Entah dengan apa saja. Bisa dengan rupa, bisa dengan harta, ya, bisa dengan Toyota, bisa dengan wanita, bahkan bisa dengan kuota. Ya, bahkan bisa dengan ibadah, kalau jenengan semua. Ibadah itu bisa jadi ujub loh. Ya. Makanya panjenengan kalau ngaji Bidayatul Mujtahid itu rasanya kalau jenengan ibadah ini koyok napa nggih? Ngleyang. Nggih. Itu yang kita takutkan. Makanya dalam Al-Qur'an khaufa wa tama'ah. Tadarru'a wa khufyah. Ibadah kula jenengan, donga kula jenengan, zikir kula jenengan harus tadarru'a wa khufyah. Merasa takut. Ya, takut. Jangan-jangan ibadahku gak terima. Gak diterima kali Allah, nah terus diperbaiki terus. Ya, ini jamaah sekalian. Yang kedua, wasyukhun muta'un. Ya, wasyukhun lan pelit, ay al bakhil, ya, muta'un yang diikuti. Jadi harus menjadi kebiasaan hidupnya ala pentil. Panjenengan pirsa pentil? Pentil itu mau menerima angin tapi nggak mau mengeluarkan. Kita cilik tapi membahayakan itu, Pak. Itu jenengan mobilnya mewah tapi pentilnya gak ono. Bane gembos gak iso mlaku. Makanya pentil itu konsepnya adalah dia bisa menerima udara tapi tidak bisa mengeluarkan. Wasyuhun muta'un. Sudah terima tapi gak mau kasih. Makanya syukur itu dalam bahasa Indonesia terima kasih. Habis terima terus kasih. Ini ada haknya jariah at-taqwa. Ini ada haknya untuk anak yatim piatu dan para janda yang miskin dan sebagainya. Ojo janda sing janda teles, Pak. Wingi ana nang pendengar radio Suara Muslim. Kan saya sekarang siarannya mau dipindah mulai Sabtu kemarin itu Sabtu sore, Pak, jam 4 itu. Ada yang tanya, "Apakah betul, Ustadz?" Orang dari Probolinggo apa Bojonegoro itu. Ada hadis yang menerangkan bahwa menikahi janda-janda itu seperti berjihad di jalan Allah. Waduh, ya ini kok ya pas aku lagi duduk, kan ya minal nyindirin, ya, Masya Allah. Saya jelaskan, ya, as-sa'i alal armalati, kalimat redaksinya seperti itu, hadisnya sahih itu, Bukhari Muslim, ya. Jadi yang betul itu orang yang peduli kepada para janda, itu pun janda yang miskin, ini rondo royal, Pak. Tapi digoreng. Ya. Ya, jadi artinya kembali kepada fakir miskinnya. Satu, peduli kula jenengan kepada orang lain. Intinya seperti itu. Ojo terus dimaknani nikahi janda-janda baru karo jihad di jalan Allah. Jenengan harus duwe siji golek rondone liyane. Lo jenengan enak ngomong karo bojone, "Dik, aku tak berjihad di jalan Allah ya." Apa? Kok ono tangga dhewe dadi rondo. Tidak begitu jamaah sekalian pemahamannya. Ya. Jadi itulah jamaah sekalian, wasyukhun muta'un. Intinya jangan sampai kula jenengan mengikuti rasa bakhil. Sing nomor 3, wahawan muttaba'un. Ya, hawa nafsu yang selalu diikuti. Tidak dipenggak, tidak diantisipasi, tidak dikonter. Sehingga nafsunya semakin santer. Ngapunten, nafsu itu kalau dituruti semakin lunjak. Nggih, semakin lunjak. Putra-putri kula jenengan, misalnya panjenengan bolehkan untuk ngapunten nggih, pacaran gitu nggih. Ketoke biasa-biasa. Pertama saling pandang. Nanti akan melonjak lagi terus itu. Sampai kemudian jatuh dalam perzinahan. Padahal memandang pun yang bukan muhrimnya adalah zina mata. Belum lagi zina hati dan perasaan. Ini hati-hati sekali jamaah sekalian, dan itulah yang merusak amal-amal kula panjenengan. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, monggo sareng-sareng kula jenengan menata diri, mawas diri, hati-hati, jangan sampai amaliyah panjenengan yang sudah luar biasa ini digerogoti oleh nafsu dan syahwat yang selalu bercokol di dalam hati. Bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa dalam keadaan apa saja. Wong badhe besanan ngono lho, Pak. Iku iso terus ibadah.
Ojo ngene kok totono sing apik dan sebagainya. Itu bisa jadi. Panjenengan bertamu, ya, itu juga bisa jadi. Panjenengan rawuh di masjid itu loh bisa jadi. Ya, ini yang merusak amal-amal kula jenengan. Maka dari itu jamaah sekalian, dalam rangka kita beramal, kita beribadah, mencari ridho Allah, ternyata dawuh Gusti Allah, jadilah kula jenengan senantiasa saling bersinergi. Li ta'arufu Al-Hujurat 13. Kalau dalam hadisnya Rasulullah sahih, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya benar akidahnya, benar ibadahnya, benar perilakunya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah, jadilah panjenengan semuanya ini dalam beribadah menjadi hamba Allah ini orang-orang yang bersaudara. Jadi nggak bisa kita sendirian, Bapak Ibu. Maka sholat pun dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Supaya bisa saling menutupi ketika ada kekurangan-kekurangan itu. Ya, maka di sini jamaah sekalian, di makalah yang berikutnya adalah manfaat di dalam kulon jenengan bergaul dengan sesama kulon jenengan agar tetap menjaga dan memupuk keimanan. Makanya di hadis Rasulullah kan warajulani tahabba fillah, orang yang berteman dengan saudaranya, dengan temannya itu semata-mata karena Allah, Bapak. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul ya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itulah pergaulan. Maka di sini jamaah sekalian, sebuah pergaulan ya harus mawas diri. Dalam makalah Ibnu Athaillah dijelaskan, memberikan nasihat kepada kulon jenengan, seorang teman sejati adalah wali an tashaba jahilan la yardha an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yardha an nafsi. Fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsi wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsi. Yang intinya ngeten maksudnya, ya. Pergaulan kula jenengan ini ya tidak peduli mau dengan orang pinter, orang alim atau orang bodoh. Tolak ukurnya adalah pinter maupun bodoh yang sekiranya bisa menjaga hati kula jenengan. Teman-teman kula jenengan, orang-orang di sekitar kula jenengan harus bisa mendukung, mensupport, memotivasi bagaimana kula jenengan bisa menata hati. Sehingga teman yang sejati itu Bapak Ibu ketika dalam kebodohan ya tidak ridho terhadap kebodohan itu, ayo ngaji. Misalnya ngaten. Itu teman sejati. Ono eleke dibuka, dimuhasabah, dievaluasi. Itu teman. Kalau teman itu kemudian hanya apa itu? Memuji saja. Oh, sampean iki ganteng. Padahal ya welek. Bu, sampean ku wahyu tenan. Tak delok koyo Sofia Lajuba. Padahal umurnya 10 tahun. Ngono sama jak membela, gitu aja. Nek sampai kula jenengan, wah, tenan aku tenan kok. Walaupun tua tapi tua-tua keladi, sumpah ya. Kapan ini jejer ambek Roma Irama gantengan aku. Wah, ini bahaya ini. Orang saya ditanya, gak bahaya, tak usah ditanya pasti bahaya itu, Pak. Ya, itu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam hadis hasan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya, atau bisa diartikan agama seseorang, ketaatan keimanan seseorang tergantung bagaimana dan dengan siapa dia bergaul. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Fal yanzur ahadukum may yukhalil, silahkan perhatikan dengan siapa dia bergaul. Nek tinggi umpama ngoten nggih, panjenengan kumpul karo wong dodol minyak tanah, kumpul akhirin mambu napa minyak tanah, kumpul karo wong dodolan parfum ketok wangi. Ibu-ibu walaupun sampun sepuh kok jejeran ambek wong dodolan wedak, engko insyaallah kok nyoba wedake. Ya, ngeten lho carane jenengan nek mirsani bahwa wedak itu bagus atau tidak. Ya, skincare itu bisa kinclong atau tidak. Sing digo contoh aja arek nom-nom. Ngono lho. Arek tuh, kok arek tuwek. Wong sepuh-sepuh gitu. Panjenengan sing sama sepuh kene Mbak Jajal tak coba.
Sampean pas wedaan ini kok kinclong semakin muda, itu berarti beneran api itu. Ya, kadang-kadang kan boten, Pak. Ya, sampo yo ngono. Semua mesti eksploitasinya wanita-wanita cantik. Sekali-kali laki-laki lah. Oh, laki-laki juga butuh sampoan. Iya kan? Lah masa taman masjid memiliki gak pernah sampoan? Tapi sedikit contoh adalah perempuan. Sering pulau guyoni anak-anakku loh. Ojo sampoan gak iku. Apa, Pak? Iku sampoe cewek iku. Nah, kok iso iya aku sih promosi cewek. Itu kalau di Malaysia, Pak, ya jarang itu yang promosi pakai perempuan itu. Kecuali pakai jilbab dan sebagainya gitu. Ya. Itu apa hubungannya loh? Sampai masalah bangunan itu, Pak. Jajal sama tuku batu bata itu. Ya, iklannya sinten? Cewek. Ono tukang bangunan sing cuantik you can see my kelek ngono. Enggak ada. Ya kan? Itu kan namanya penipuan sebetulnya, Pak. Ya, ini aja Mas sekalian. Tapi disitulah kula jenengan hati-hati, almar'u ala dini khalili. Monggo jenengan sing hati-hati mawas diri bergaul dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, ya fakulu qarinin bil muqarani yaqtati. Nek arepe takon apike seseorang itu Bapak Ibu, panjenengan tanya koncone. Ojo langsung takon wonge. Panjenengan badhe ngepek mantu Pak Ijo ngomong nggih. Ojo langsung tanya sama Pak Ijonya. Panjenengan tanya sinten? Konconya. Ya, temannya. Arek apik enggak gitu. Nek sing sampean takoni arek dhewe, apa meneh arek iku seneng ambek putrine panjenengan, ya jelas dong. Nggih, itu seperti itu jamaah sekalian. Ya, maka tanyalah kepada temannya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka monggo supaya kula jenengan sesuai dengan makalah yang ke-36 ini memiliki pancaran sinar mata batin kula jenengan yang cemerlang, yang jernih, ya, yushhiduka qurbahu minka, yang sekiranya bisa merasakan dekatnya Allah dengan kita. Merasakan. Kemarin Pak siapa yang tanya itu bagus sekali. Kalau melihat langsung rasanya nggak mungkin, ya nggak mungkin. Wong nanti di akhirat saja, ketika sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari surga itu Allah masih menanyakan. Ada malaikat yang manggil-manggil, maukah kalian diberikan nikmat yang tiada tara dibanding semua ini? Loh, bukankah ini sudah cukup ya Allah? Masih ada lagi. Begitu dibuka hijab, menyaksikan Allah. Luar biasa indahnya. Itu di akhirat. Di dunia nggak mungkin. Tapi apa? Merasakan kehadiran Allah dalam diri kula jenengan. Wa ainul basirah yushhiduka adamaka li wujudihi. Tiang niku wis bener-bener ainul yakin dalam batinnya. Ya Pak ya. Itu menyaksikan, merasakan bahwa wis awake dhewe gak ono apa-apane blas dengan wujudnya Allah itu loh. Ya. Jadi apa yang kita sombongkan? Apalagi kalau sampai merasa sum'ah, ujub, riya itu rasanya kok terlalu berbahaya gitu loh Pak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di makalah 36 ini mudah-mudahan kula jenengan dari 35-36 yang merupakan bersinergi, ya, itu muga-muga kula jenengan benar-benar merasa sebagai hamba Allah. Kalau sudah merasa sebagai hamba Allah, tingkatkan ketakwaan kula jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang haqqa tuqatih. Merasa bahwa kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma kana ma alaikan. Jadi orang yang senantiasa merasakan Allah ada sebelum permulaan. Allah ada tanpa pungkasan. Dan dengan keberadaan Allah ini, kula jenengan diciptakan Allah yang suatu saat pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa. Yang hidup pasti mati. Ya, semua akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanyalah Dia untuk kekal selama-lamanya. Sifat al-baqa yang mengekalkan dirinya karena dirinya yang menciptakan semua yang ada, termasuk diri kita diciptakan Allah, dimudahkan Allah. Panjenengan bisa beribadah, sholat berjamaah juga karena izinnya Allah, karena ridhonya Allah, karena pertolongan Allah.
Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak mungkin. Seorang nabi, ya, manusia paling mulia di dunia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nantinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja berdoa, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seorang nabi itu. Jadi agar ibadah kula jenengan benar-benar terfilter, ya, sehingga menjadi ibadah yang benar-benar bisa mendekatkan diri kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala, nggih. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, mawas diri, hati-hati terhadap benalu-benalu akidah, virus-virus ibadah yang bisa merusak amaliyah-amaliyah. Ingkang nomor kali, carilah teman-teman kita yang sekiranya bisa mensupport, memotivasi, dandani, memperkuat iman dan akidah kula panjenengan. Ya, dan itu zaman-zaman seperti tentu tidak mudah. Tapi kula jenengan wajib berikhtiar karena Allah, karena Rasulullah, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian, masih ada beberapa menit menuju waktu syuruk. Barangkali ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Syuruknya jam pinten Bapak Ibu? Jam 5.11. Berarti masih ada sekitar 5 menit, nggih. Ada yang ditanyakan Ibu, Bapak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan Masjid At-Taqwa, termasuk pemirsa mohon doanya untuk Masjid At-Taqwa, semoga lancar pembangunannya. Termasuk saya juga mohon doanya untuk pembangunan pesantren kami di perumahan daerah Juanda yang sekarang masih berlangsung. Mudah-mudahan dapat barokahnya Masjid At-Taqwa, bisa meneruskan pembangunan masjid pesantren An-Najah yang tentunya dengan pesantren ini nanti bisa ditempati anak-anak kita yang ingin tahfidzul Quran, ingin ngaji kitab salafiyah, Al-Quran, hadis, tafsir, karena ini sangat rentan anak-anak kita di tengah-tengah kurikulum yang membebani dalam sekolahnya ini. Kami berinisiatif untuk nanti pondok-pondok kami untuk dikaji kitab-kitab Al-Quran, tafsir ya, tafsir dan al-hadis. Ini sangat penting di dalam kehidupan kula jenengan. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga amanah dari almarhumah istri saya, ya. Jadi merelakan rumah yang di daerah Juanda untuk dibikin pesantren saja untuk bekal akhirat, katanya begitu. Ternyata beberapa hari setelah itu meninggalkan kita. Jadi mudah-mudahan menjadi bekal beliau di akhirat sana, karena beliau selama ini minta kalau bertamu di rumahnya seorang kiai, seorang pejabat, ya rumahnya bagus gitu. Aku pengen rumah sing koyo ngene ya Mas gitu. Mudah-mudahan di akhirat sana rumahnya lebih bagus daripada di dunia. Ya, dengan amanah beliau ternyata saya juga heran. Loh, minta rumah yang bagus, mestinya kan rumah yang di sana diperbaiki. Ya digadili dijual untuk perbaiki sana dan sebagainya. Loh malah tidak. Tiba-tiba suruh jadikan pesantren. Rasanya kok nggak masuk akal. Saya juga baru sadar setelah beliau meninggal ini. Jadi setelah meninggal ini ya rada nyesal Pak saya Pak. Ngerti ngono tak bangun omah kebiyen. Ngerti ana arep mati tak gandoli. Itulah ajal ya Pak ya. Masya Allah, mudah-mudahan benar-benar menjadi jariah beliau, dan kami suaminya dan anak-anaknya diberikan sabar tabah ya, karena sampai sekarang belum bisa move on. Ya, ibu-ibu meragukan gitu sih. Loh saya itu Bu ngawur. Iya betul Bu, karena di dunia nggak ada tandingan, nggak ada bandingan. Yang terbaik adalah istri saya.
Ya, sampai sekarang nggak ingin nikah saya. Bungun kepepet ke karo aku. Menurut Bapak, oh ya amin ya wes. Ya boleh ngerti amin ini. Gitu aja, mudah-mudahan barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin wal hadirin wal muslimin. Ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulamaina wa liikhwanina wa lijama'atina khususan jamaah at-taqwa Manu Surabaya, ya Allah, wa kullu wa jami'u pemirsa, ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Qur'an wa ahli sunnah wa ahli aqidah wa ahli syariah wa ahli ibadah wa ahli akhlaqil karimah wa ahli sadaqah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah bil haji wal umrah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah, ya Allah, wassalahu wassalam fi maqami Rasulillah. Allahumma ja'al fi hayatina bi hayatin thayyibah. Ya Allah, curah limpahkan rahmatmu kepada kami. Dengan rahmatmu lah kami bisa menunaikan ibadah-ibadah kami. Dengan rahmatmu ya Allah kami bisa berzakat, infak, sedekah ya Allah. Dengan rahmatmu berupa harta benda yang halal barakah bisa kami gunakan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri generasi yang solih solihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, jadikan Masjid At-Taqwa ini tempat bersandar kami ke hadirat-Mu ya Allah, tempat menenangkan hati dan jiwa kami untuk mendapat ridha-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon lancarkan pembangunan Masjid At-Taqwa Manu Anrejo Surabaya, dan juga lancarkan pembangunan pesantren kami An-Najah Surabaya, sehingga menjadi tempat dan wahana untuk mencetak generasi-generasi penerus kami setelah kami tiada. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhumah istri saya Hajjah Siti Alfiah ya Allah, dan seluruh jamaah yang hadir di At-Taqwa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi umurnya, Engkau berkahi rezekinya, keluarganya, harta bendanya, ya Allah. Engkau terima amal-amal solehnya, seluruh jamaah Taqwa dan pemirsa ya Allah. Engkau berikan keikhlasan hati, ketulusan niat di dalam mengabdi kehadirat-Mu ya Allah, karena semata-mata dalam hidup ini tidak ada yang memiliki kecuali Panjenengan ya Allah. Kami hanya seorang hamba, seorang budak di hadapan-Mu ya Allah, tidak bisa berharga apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berucap apa-apa tanpa-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa bik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tiada daya upaya selain Panjenengan ya Allah. Kami bisa bergerak karena Engkau gerakkan ya Allah. Kami bisa berucap karena Engkau berikan kesempatan kami ngomong ya Allah. Oleh karena itu, berikan kami kesempatan ucapan dan perbuatan kami senantiasa dalam ridha-Mu ya Allah. Bahkan hati kami ya Allah selalu tawajuh ke hadirat-Mu ya Allah. Melalui Taqwa ini ya Allah, sebagai bagian kecil daripada kami berwasilah ya Allah untuk taqarrub kepadamu. Ini rumah-Mu ya Allah. Kami bersama-sama dengan jamaah Taqwa menghadap-Mu ya Allah, mendekati-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah dengan segala kotoran hati kami untuk mohon ampunan-Mu. Terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami, sehingga menjadi wasilah, menjadi perantara. Engkau mudahkan segala kesulitan kami ya Allah. Engkau berikan panjang usia kami sekedar untuk beribadah kehadirat-Mu ya Allah, agar bisa kami gunakan secara maksimal bertaubat kepadamu. Kami merasa masih banyak dosa-dosa kami ya Allah. Usia yang kami gunakan ini banyak yang kami sia-siakan ya Allah. Untuk berikan kami kesempatan ya Allah untuk hidup di dunia ini dalam rangka ya Allah memperbaiki diri kami, memperbanyak amaliyah kami, memperbanyak taubat kami,
dan Engkau adalah zat yang Tawwabur Rahim, yang maha menerima taubat, yang maha penyayang. Ya Allah, curah limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga hidup ini hidup yang barokah, hidup yang istiqomah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.